pilkada di Kabupaten Muaro Jambi melalui jalur darat dan sungai. Polres Kabupaten Tebo menyiapkan 212 personil untuk pengamanan TPS saat hari pencoblosan 27 November. %80 bantuan keuangan bersifat khusus Pemprov Jambi tahun 2024 telah disalurkan ke pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 19 November 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, KPU Kabupaten Muaro Jambi telah memitigasi proses pendistribusian logistik dari KPU menuju desa dan kelurahan. Dalam pendistribusian, selain menggunakan jalur darat, KPU juga menyiagakan pompong untuk pendistribusian melalui jalur sungai. Pada pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah memitigasi rute pendistribusian perlengkapan TPS dari gedung penyimpanan logistik menuju kantor desa dan kelurahan. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, pendistribusian logistik akan dilakukan secara serentak pada 26 November mendatang. Selain menempuh jalur darat, proses pendistribusian juga dilakukan melalui jalur sungai. Untuk jalur darat, KPU menyiagakan 25 unit truk yang akan mengangkut logistik pilkada menuju 150 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk jalur sungai, hingga kini KPU masih mengkaji berapa jumlah pompong atau ketek yang akan digunakan nantinya. Tanggal 26 itu insya Allah seluruhnya sampai ke desa, sampai ke TPS. Karena sudah beberapa kali kita pemilu dan pilkada, dan kita juga sudah mitigasi rute, peta, distribusi logistik ini insya Allah itu tidak akan terkendala dan terhambat. Apalagi sekarang ini transportasi daratnya sudah jelas, daerahnya kemana, kemudian transportasi airnya dari mana, bongkar muatnya sudah jelas. Sementara itu, dalam pendistribusian logistik Pilkada 2024 akan dikawal ketat oleh TNI dan Polri. Diharapkan logistik dapat sampai ke tujuan dalam kondisi baik, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Muaro Jambi kembali mengingatkan masyarakat yang ingin melakukan pindah tempat memilih pada Pilkada 2024 untuk segera mengurus persyaratan di PPS maupun PPK. Layanan pindah memilih akan berakhir pada 20 November 2024. Masa pengajuan pindah tempat pemungutan suara atau TPS bagi masyarakat yang terdata pada daftar pemilih tetap tinggal 2 hari lagi atau akan berakhir pada tanggal 20 November. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mengingatkan kepada pemilih untuk segera mengurus pindah memilih, baik itu di Sekretariat PPS, PPK maupun KPU. Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, pindah memilih hanya berlaku bagi mereka yang pindah tugas pekerjaan, tahanan rutan, tertimpa bencana, kemudian mereka yang sedang melakukan rawat inap dan mendampingi pasien rawat inap. Rika menegaskan KPU tidak akan memperpanjang masa pengajuan pindah tempat memilih. Daftar pemilih pindahan itu kita sedang melayani untuk 4 kategori saat ini sampai dengan tanggal 20 nanti kita cut off di pukul 23.59. Nah, untuk kalau dianya pindah dari luar provinsi Jambi maka dia tidak bisa. Kecuali dianya pindah domisili dan sudah menunjukkan KTP terbarunya di provinsi Jambi. Namun layanan itu sudah kita tutup pertanggal 28 Oktober kemarin. Bagi pemilih yang pindah antar kecamatan, mendapatkan 2 surat suara, yakni gubernur dan bupati.
Sementara, bagi mereka yang pindah antar kabupaten dalam Provinsi Jambi, hanya mendapatkan 1 surat suara, gubernur dan wakil gubernur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tebo mulai mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan suara. Hal ini telah diatur dalam peraturan KPU tentang Pilkada serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tebo telah menerima garis besar rencana atau draft peraturan KPU Republik Indonesia nomor 17 tentang pemungutan dan perhitungan suara Pilkada serentak tahun 2024. Anggota KPU Kabupaten Tebo Heri mengatakan, PKPU ini mengatur secara rinci tahapan, prosedur, dan mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. KPU Kabupaten Tebo akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait peraturan KPU tersebut. Kemudian pihaknya akan melakukan BIMTEK ke KPPS untuk memberikan pemahaman dalam prosedur di TPS. Ya, tadi kita sudah menerima dari KPU RI, sudah keluar PKPU terkait pemungutan suara, itu adalah PKPU 17, itu sudah keluar. Untuk selanjutnya kami rencananya akan membimtek kembali, membimtek kepada Menhok, BPK, nanti BPN juga terkait hal itu. Nanti kami instruksikan kepada BPK dan BPS untuk mempelajari PKPU tersebut demi kelancaran teknis pemungutan suara nanti di TPS. Diharapkan potensi pelanggaran pilkada saat pencoblosan 27 November mendatang dapat diminimalisasi dengan baik, sehingga pilkada di Kabupaten Tebo dapat berjalan aman dan lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pada tahapan masa kampanye jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Polres Batanghari bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap akun-akun palsu di media sosial yang sering menyebarkan isu tidak benar yang bersifat memecah belah. Polres Batanghari bersama Bawaslu dan Kominfo terus melakukan pengawasan tahapan kampanye menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di media sosial. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap akun-akun palsu di media sosial yang selalu menyebarkan isu negatif dan tidak benar. Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dengan pelanggaran di media sosial. Apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan segera meminta kepada Kominfo untuk melakukan take down atau memblokir akun palsu tersebut. Sementara itu, Polres Batanghari akan terus melakukan pengawasan dan berharap masyarakat dapat lebih bijak menggunakan media sosial serta tidak menyebarkan berita bohong. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tahapan kampanye di media massa masih terus berlangsung. Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Tebo belum menemukan potensi pelanggaran kampanye di media elektronik, cetak maupun media sosial. Bawaslu Tebo terus melakukan pengawasan pada tahapan kampanye di media massa elektronik, televisi, radio, cetak maupun media online. Sejauh ini belum ada potensi pelanggaran pilkada yang terjadi di media massa. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo Paridatul Husni mengatakan pihaknya terus memonitor dengan membentuk tim siber. Hal ini bertujuan untuk memastikan tahapan pilkada dapat berjalan transparan, adil, dan berintegritas. Bawaslu Tebo juga menggandeng Kominfo, Polres Tebo, dan unsur terkait lainnya untuk mengawasi jalannya kampanye, sehingga informasi-informasi yang ditayangkan tidak melanggar aturan yang berlaku. Bawaslu sudah menyiapkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, yaitu per tiap hari kita mengecek dari sistem kita dan pengawasan kita, yaitu cyber yang dilakukan oleh kita setiap hari mengecek di media sosial maupun WA maupun yang lainnya. Ini akun yang didaftar di dalam KPU maupun yang di Kominfo. Nah, dan ini setiap hari kita juga melaporkan. Tentunya ini per 2 hari kita laporkan ke RI dalam pelaksanaan pengawasan di media sosial.
Sementara itu, pengawasan kampanye di media massa dilakukan dalam bentuk waktu penayangan, konten yang disajikan, serta durasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghentikan laporan terhadap Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur. Dugaan pelanggaran dinyatakan tidak memenuhi unsur. Kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2024 yang menyeret nama Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihentikan lantaran dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Hal tersebut disampaikan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam siaran pers. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menindaklanjuti dan langsung melakukan kajian awal terhadap laporan masyarakat dengan aduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurut laporan dari pelapor, ada 2 laporan yang masuk. Pertama, dugaan penggunaan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai sarana pengumpulan massa untuk mendukung salah satu pasangan calon. Laporan kedua tentang dugaan penggunaan mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terparkir di posko salah satu pasangan calon. Hasil siaran pers, Bawaslu menyatakan 2 laporan dugaan pelanggaran tersebut belum terdapat dugaan pelanggaran, sehingga laporan tersebut tidak dapat teregistrasi. DPRD di saat turun kampanye itu dilarang membawa fasilitas negara. Artinya, luar dari giat kampanye, anggota DPRD dipersilakan menggunakan fasilitas negara. Yang tidak boleh itu di saat pelaksanaan turun kampanye, apalagi memang ada STTP-nya. Bawaslu berharap masyarakat tetap proaktif untuk berani melakukan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Hal ini guna menciptakan pilkada yang aman, nyaman, dan damai. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari tetapkan 20 November batas akhir pindah memilih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, debat publik yang dilaksanakan KPU Provinsi Jambi bertujuan untuk pendidikan politik dan pesta demokrasi. Diharapkan melalui debat masyarakat dapat memilih kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya. KPU Provinsi Jambi menyatakan debat kandidat pada Pilkada Serentak 2024 sebagai wujud sarana pendidikan politik untuk masyarakat dalam pesta demokrasi. Melalui debat publik, diharapkan wawasan masyarakat akan semakin luas, termasuk dalam menilai para kandidat pasangan calon gubernur Provinsi Jambi yang menyampaikan visi dan misinya. Selain itu, debat juga bisa menggali dan mengelaborasi tema yang diangkat, agar publik mendapatkan wawasan terkait visi dan misi para calon sesuai dengan tema debat. Agar masyarakat mendapatkan informasi dan wawasan yang komprehensif, sehingga nantinya menjadi pertimbangan untuk memilih. Ada beberapa titik penting, titik tekan di debat ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana para cawagup ini untuk mempertegas penyampaian visi misi mereka kepada masyarakat Jambi. Karena debat ini itu disiarkan langsung oleh TV-TV lokal, dan TVRI Jambi TV, kemudian TV, ada RRI juga, gitu kan. Ini dijadikan momentum bagi cawagup ini untuk menyampaikan pesan ke masyarakat Jambi, khusus masyarakat Jambi untuk bagaimana meyakinkan agar mereka ini memilih rakyat Jambi itu memilih mereka. Pemilihan Gubernur Jambi pada Pilkada 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Romi Haryanto dan Sudirman, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi nomor urut 2, Al-Haris dan Abdullah Sani, yang merupakan gubernur Jambi petahana. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Polres Kabupaten Tebo menyiapkan 212 personil untuk pengamanan TPS saat hari pencoblosan 27 November. Pasukan akan digeser ke lapangan 3 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan untuk Pilkada Serentak 2024. Menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 27 November 2024, Polres Kabupaten Tebo mulai melakukan persiapan pengamanan. 212 personil sudah disiapkan untuk pengamanan di setiap TPS. Kabak Ops Polres Tebo AKP Dastu Gustiawan mengatakan, pengamanan TPS ini nantinya juga didukung oleh personil Polda Jambi. Seluruh personil akan turun 569 TPS yang tersebar di 12 kecamatan. Pergeseran pasukan ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan kondusivitas jalannya Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai. Kita dari Polres Tebo itu 212 personil yang akan kita sebar-lebar di beberapa TPS. Kemudian kita dapat backup dari Polda di 91 personil yang akan membackup pengamanan di TPS. Direncanakan seluruh pasukan akan bergerak ke TPS pada 24 dan 25 November 2024 dengan lebih dulu menggelar apel pasukan di Polres Tebo. Joko, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari saat ini masih membuka pengajuan pindah pilih untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Sesuai jadwal tahapan akhir DPTB berakhir tanggal 20 November 2024. Komisioner KPU Batanghari Henry Handayani memastikan saat ini pelaksanaan pengajuan pindah milih tahap 2 masih dibuka. Tahapan ini pun mengakomodir pemilih yang menjalankan tugas di luar wilayah domisili, pemilih yang berstatus tahanan, tertimpa bencana, serta pemilih yang menjalani rawat inap di pelayanan kesehatan di saat hari pemungutan suara. Henry menyebutkan, sesuai ketentuan pemilih dalam kategori pindah milih ini akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Hasil DPTB ini akan dilakukan pleno terlebih dahulu sebelum ditetapkan jumlah dari DPTB untuk Kabupaten Batanghari. Berdasarkan jadwal, tahapan pengajuan pindah milih untuk DPTB sendiri berakhir 7 hari sebelum pemungutan suara atau tepatnya Rabu 20 November 2024. 4 ketentuan yang dapat memang pemilih bisa melakukan pindah milih. Yang pertama itu bertugas pada saat pemungutan suara. Kemudian yang kedua menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan. Yang ketiga itu menjadi tahanan di rumah tahanan atau LP, dan yang keempat karena keadaan bencana alam. Sebelumnya KPU Batanghari telah menyelesaikan jumlah DPTB tahap pertama pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan jumlah pindah milih sebanyak 101 orang dan pindah milih keluar 137 orang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari meminta seluruh petugas penyelenggara di tingkat TPS untuk bekerja secara profesional guna menghindari kesalahan yang dapat memicu pemilihan suara ulang seperti yang terjadi pemilu lalu. Pasca pelaksanaan simulasi pemungutan suara, KPU Batanghari akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada di tingkat TPS. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dapat memicu pemungutan suara ulang atau PSU seperti pemilu lalu. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh menegaskan, semua KPPS dapat bekerja secara profesional sesuai aturan yang telah ditetapkan selama pemungutan suara berlangsung. Di samping itu, KPPS juga diminta mengikuti setiap standar prosedur dari tahapan demi tahapan pencoblosan, mulai dari registrasi pemilih hingga selesai menyalurkan hak suara di TPS. Yang menjadi harapan kita agar nanti rekan-rekan KPPS yang melaksanakan tugas di lapangan pada hari H itu benar-benar bisa menjaga profesionalitas, kemudian profesional, integritas selaku penyelenggara, supaya memang tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan pada saat seperti Pilkada 2020. Nuh juga menyampaikan, dengan langkah ini diharapkan menjadi modal KPPS untuk memahami tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Pilkada 27 November 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merangkul insan pers dalam pengawasan Pilkada serentak 2024. Peran media sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan terwujudnya Pilkada damai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan insan pers merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan juga kondusif. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Amrina Rasyada mengatakan, media memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dukungan insan pers dapat membantu pengawasan tahapan Pilkada serentak agar berjalan baik dan optimal. Kegiatan yang kita laksanakan tadi bersama insan pers, kita berharap kawan-kawan media bisa menjadi mitra kerja kami dalam melakukan sosialisasi terkait pengawasan. Amrina Rasyada menambahkan, dukungan insan pers dalam mewujudkan Pilkada damai, salah satunya dengan melalui produk pemerintahan yang positif dan tidak provokatif. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Bungo Mashuri melepas peserta jalan sehat dan senam bersama pada HKN ke-60. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-60 tahun 2024, Bupati Bungo Mashuri melepas jalan sehat dan senam bersama dengan seluruh unsur masyarakat. Meriahkan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-60, pemerintah Kabupaten Bungo melaksanakan jalan sehat dan senam bersama. Kegiatan tersebut dipusatkan lapangan MTQ baru Kecamatan Rimbo Tengah dan dilepas oleh Bupati Bungo Mashuri. Bupati Mashuri mengatakan jalan sehat dan senam bersama ini merupakan salah satu cara sederhana namun efektif untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebugaran tubuh. Mashuri berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial semata, tapi dapat menerapkan pola hidup sehat. Sehingga ini menjadi evaluasi bagi kita semua, bagaimana pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan dapat kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ke depan, tentu kita berharap fasilitas dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Haji Hanafi ini jauh lebih banyak lagi. Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Bungo Safarudin Matondang mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tepat sudah 60 tahun dan kita laksanakan hari ini pada hari Minggu yang cerah ini dengan tema gerak bersama, sehat bersama. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta dari seluruh elemen kesehatan yang telah membantu bahu-membahu secara sukarela untuk menyediakan kebutuhan anggaran dalam kegiatan pelaksanaan ini. Usai jalan sehat HKN ke-60 dilanjutkan dengan senam sehat bersama. Selain itu, Bupati Bungo Mashuri juga memberikan penghargaan untuk dokter, bidan, dan tenaga kesehatan di setiap puskesmas dan daerah terjauh dari ibu kota kabupaten. Di akhir kegiatan, Bupati Mashuri juga memberikan secara langsung 6 kunci kendaraan operasional roda 2 dan kendaraan roda 4, beserta ambulans disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda dan undangan lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. UMKM sebagai salah satu pendorong ekonomi kerakyatan memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bungo. Pemka Bungo terus mendukung dengan menyediakan berbagai pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal bagi pelaku UMKM. Bupati Bungo Mashuri beserta Ketua TPPKK Bungo dan unsur Forkopimda mengapresiasi keberadaan usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Bungo yang terus berkembang karena merupakan pendorong bagi ekonomi rakyat.
Bupati Bungo Mashuri mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk terus memberdayakan dan mengembangkan UMKM agar semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bertepatan dengan kegiatan puncak HKN ke-60 tahun 2024, Mashuri juga mengapresiasi UMKM yang turut mengambil peran untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apresiasi dengan UMKM di Kabupaten Bungo ini. Jadi kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini mulai dari pandemi sampai hari ini, ekonomi yang bertahan itu UMKM. Ternyata UMKM yang bertahan. Mulai dari kegiatan-kegiatan di rumah tangga, ya, jualan-jualan jajan di pasar, di Car Free Day, dan juga di pameran-pameran. Dan kami apresiasi sekali. Dan ke depan kita berharap pemerintah daerah juga terus memperhatikan UMKM ini. Jangan takut memberi bantuan kepada masyarakat kita ini. Mereka baik dan membawa nama baik Kabupaten Bungo ini. Perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Bungo terus mengalami perkembangan. Pemerintah Kabupaten Bungo terus berupaya mendukung bahkan memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM dengan berbagai program mulai dari pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal, dan peningkatan kapasitas SDM bagi pelaku UMKM serta memfasilitasi ruang untuk usaha seperti di kegiatan Car Free Day dan Car Free Night serta event lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan hektar lahan persawahan warga Kota Sungai Penuh terendam banjir. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Komisi 2 melakukan sidak ke Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Sidak kali ini memantau harga kebutuhan pokok dan juga memastikan tidak ada pungutan liar kepada para pedagang di luar pungutan resmi retribusi dari pemerintah daerah. 5 anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Komisi 2 melakukan sidak ke Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, didampingi oleh Dinas Perindak serta Satpol PP Kota Sungai Penuh. Sidak Dewan kali ini memantau harga kebutuhan pokok dan mendengarkan keluhan dari para pedagang terkait adanya informasi pungutan liar kepada para pedagang di luar pungutan resmi dari pemerintah daerah berupa retribusi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sungai Penuh Fahrudin mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya akan membantu mengatasi kendala masyarakat, khususnya para pedagang, dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sungai Penuh. Terkait sidak kita ini kan ada laporan masyarakat mengenai pungutan terhadap pedagang ini, yang maka kami daripada Komisi 2 ini turun ke lapangan. Karena kita ini melaksanakan amanat dan perintah daripada undang-undang. Jadi kesejahteraan daripada pedagang ini harus daripada pemerintah, apalagi pemerintah sekarang ini menekan hal itu. Bagaimana dinas ini memajukan para pedagang ini, bagaimana jualannya bisa cepat laku, itu tugas daripada dinas perdagangan ini. Sementara itu, anggota DPRD Kota Sungai Penuh juga berharap kepada dinas terkait untuk menata para pedagang yang berjualan dengan rapi serta dapat menjaga kebersihan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sesuai arahan sementara dari Kemendagri, pemerintah Provinsi Jambi akan memasukkan pembiayaan program makan bergizi gratis dalam rancangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025.
Sesuai arahan sementara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Provinsi Jambi akan memasukkan pembiayaan program makan bergizi gratis atau MBG dalam rancangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengungkapkan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota diminta untuk menyiapkan alokasi pendanaan program MBG pada APBD. Pasalnya, selain dari alokasi APBN, pembiayaan program prioritas nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto itu juga akan dijalankan melalui skema alokasi APBD di setiap daerah. Penyiapan pendanaan untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita ini akan dimasukkan dalam alokasi anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Penyediaan alokasi anggaran daerah tersebut diupayakan untuk mengoptimalkan realisasi program MBG bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Skema pembagian pembiayaan ini dinilai pemerintah pusat tidak akan memberatkan kebutuhan belanja pada anggaran daerah. Kita juga harus mengalokasikan yang harus ditaruh juga di PTT, itu kaitannya dengan makan siang bergizi. Sudah ada arahan sementara dari Kementerian Dalam Negeri bahwa kita siap-siap untuk memposkan itu. Makan siang bergizi yang juga di samping ada dana dari pemerintah pusat, ada juga harus alokasi dari pemerintah provinsi sama kabupaten kota. Itu harus kita alokasi. Kita sudah diwanti-wanti untuk menyiapkan itu. Jadi insya Allah 2025 kondisi anggaran sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 2024. Hanya saja kita tidak bisa berboros-boros, itu harus tetap melakukan penghematan dan efisiensi. Kita tidak tahu kondisi yang kemarin dipaparkan oleh Pak Presiden juga tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh diabaikan KES Timur Tengah. Program makan bergizi gratis yang akan mulai dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2025 dihadirkan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi memastikan program bantuan keuangan bersifat khusus untuk pemerintah desa sudah tersalurkan hingga 80%. Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus atau BKBK Pemerintah Provinsi Jambi untuk pemerintah desa tahun anggaran 2024 dipastikan sudah tersalur hingga 80%. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Raden Najmi menyampaikan hanya ada 3 kabupaten yang belum mendapatkan penyaluran dari 10 kabupaten kota yang mendapatkan bantuan tersebut. 3 kabupaten yang sedang dalam proses penyaluran ini yaitu Kabupaten Sarolangun, Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk 6 kabupaten lainnya termasuk 1 kota, yakni Kota Sungai Penuh, penyalurannya sudah selesai dilakukan. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan DP3 AP2 dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, penyaluran BKBK tahap kedua untuk 3 daerah yang belum salur akan dilakukan secepatnya. Setiap desa mendapatkan anggaran BKBK dari pemerintah Provinsi Jambi senilai 100 juta yang penyebarannya dilakukan dalam 2 tahap, yakni 30% untuk tahap pertama dan 70% pada tahap kedua. Saya jelaskan bahwa untuk penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus Provinsi Jambi, BKBK Provinsi Jambi, soalnya tadi saya sudah komunikasi ke BKODA, karena kami dari 10 kabupaten kota sudah 7 yang sudah ready, itu sudah siap salur, dan insya Allah dalam minggu ini sudah ada yang sudah kita salurkan secara bertahap, karena memang tidak ada semua desa itu sudah siap, karena menyangkut laporan dan SPJ. Untuk tahun 2024, terdapat 1.414 desa di Provinsi Jambi yang mendapatkan kucuran program BKBK dengan total anggaran yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi senilai 141,4 miliar rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
BKSDA Jambi turun langsung ke Kabupaten Tebo guna mengantisipasi kawanan gajah yang masuk ke kebun warga. Pihak BKSDA pun telah menggiring kawanan gajah yang masuk ke kebun warga untuk kembali ke hutan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi turun langsung ke Kabupaten Tebo guna mengatasi permasalahan kawanan gajah yang masuk ke kebun warga. Saat ini pihaknya masih melakukan penggiringan kawanan gajah Sumatera untuk kembali ke hutan. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya konflik gajah dengan warga yang sempat terjadi beberapa waktu lalu di Desa Serai Srumpun dan Mandarsyah, Kabupaten Tebo. BKSDA Jambi juga menyiapkan beberapa skema jangka panjang agar gajah tidak lagi turun ke kebun warga. PLT Kepala BKSDA Jambi Teguh mengatakan masih ada beberapa kawanan gajah yang belum digiring ke hutan. Hal ini karena ada beberapa hambatan untuk menggiring gajah kembali ke hutan Bukit 30 di kawasan Kabupaten Tebo. Di Tebo dan Tanjabar ini, kalau ini sering kita sebut dengan bentang alam Bukit 30 ini kan ada 96 sampai 129 ekor ya populasinya. Dan itu posisinya sekarang tersebar. Dan tim di lapangan dari KSDA, dari mitra kami RCT dan masyarakat secara bersama-sama dengan untuk kembali ke areal yang lebih aman. Berdasarkan data dari BKSDA Jambi, ada sekitar 96 sampai dengan 120 populasi gajah yang ada di bentang alam Bukit 30. Gajah tersebut rutin melakukan aktivitas dan mencari makan di kawasan Kabupaten Tebo. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan hektar lahan persawahan warga di Desa Kota Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh terendam banjir. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi sejak 1 bulan terakhir, sehingga menyebabkan para petani gagal panen. Ratusan hektar lahan persawahan warga di Desa Kota Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh terendam banjir. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi sejak 1 bulan terakhir yang menyebabkan luapan Sungai Batang Merau merembes ke daerah persawahan warga. Selain itu, kondisi ini membuat para petani mengalami kerugian sehingga menyebabkan lahan persawahan tidak dapat digarap lagi dan menyebabkan gagal panen. Kepala Desa Kota Tengah Dapwadi mengatakan, hingga kini kondisi ketinggian air terus bertambah seiring dengan intensitas hujan yang terus meningkat. Para warga terpaksa harus beralih profesi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lokasi sini hampir 1 bulan lamanya, jadi lahan yang sudah kena banjir kurang lebih 100 hektar. Maka itu kami dari pemerintahan desa Kota Tengah Kecamatan Tanah Kampung mohon kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi atau pemerintahan nasional, kami mengharapkan bantuan kepada bapak-bapak dan pemerintahan. Dapwadi juga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk mengatasi solusi banjir yang sering terjadi di Desa Kota Tengah, Kota Sungai Penuh, sehingga dampak banjir yang terjadi di desa tersebut tidak menyebabkan lahan persawahan warga mengalami gagal panen. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi akan mengevaluasi status siaga karhutla di Provinsi Jambi. Hal ini karena mulai masuknya awal musim penghujan di Provinsi Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar. Selamat sore, Asar. Selamat sore. Ya, Asar, bagaimana perkembangan terbaru terkait status siaga karhutla di Provinsi Jambi, Asar? Ya, selamat sore. Pemirsa, dapat saya laporkan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi telah melakukan rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta pada hari Selasa siang tadi. Rapat koordinasi ini dilakukan guna memastikan status siaga karhutla yang saat ini masih berlangsung khususnya di Provinsi Jambi.
Adapun pada rapat tersebut sejumlah permasalahan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi akan dibahas langsung oleh BPBD Provinsi Jambi bersama sejumlah perwakilan BPBD dari provinsi lain. Saat dikonfirmasi, Kepala BPBD Provinsi Jambi Bayuni mengatakan bahwasanya rapat ini merupakan salah satu untuk menentukan status siaga karhutla yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Jambi, di mana saat ini khususnya di Provinsi Jambi tengah memasuki puncak musim penghujan, ditambah beberapa kabupaten kota yang saat ini telah berada di awal musim penghujan. Bayuni juga menegaskan bahwasanya rapat ini nantinya akan membahas selain status siaga karhutla juga akan membahas tentang apa saja penanganan yang telah dilakukan BPBD selama penanggulangan bencana kebakaran hutan dan di Provinsi Jambi, di mana penanganan ini terus dilakukan BPBD guna mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada tahun 2024. Selain itu juga Bayuni akan menyampaikan langsung di depan kepala BNPB terkait potensi hujan yang terjadi di Provinsi Jambi. Karena menurut data yang diperoleh bahwasanya bencana potensi hujan saat ini terdapat hidrometeorologi basah yang diprediksi terjadi pada bulan November dan Desember tahun 2024, di mana potensi bencana hidrometeorologi ini berdampak langsung terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor. Sementara itu, Bayuni juga mengatakan meski akan melakukan rapat koordinasi penanganan status siaga kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi untuk luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi dari bulan Januari hingga November 2024 saat ini sebanyak 1.191,44 hektar luasan lahan yang telah terbakar. Adapun dari luasan lahan yang terbakar itu ditemukan terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi dengan luasan lahan terbakar sebanyak 390,06 hektar dan disusul oleh Kabupaten Sarolangun 338,60 hektar, Batanghari 191,32 hektar, Tebo 72,74 hektar, dan Tanjung Jabung Barat sebanyak 39,42 hektar. Meski saat ini status siaga karhutla belum dicabut, BPBD mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Demikian. Baik Asar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya saudara, informasi lainnya, ingin membeli narkoba, seorang pria di kota Jambi nekat mencuri 1 unit sepeda motor. Aksi itu terungkap dari hasil rekaman CCTV saat pelaku menjalani aksinya. Andra Nofriyadi, warga Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan. Pria berusia 46 tahun ini diamankan setelah nekat mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ibtu Rudi, mengatakan penangkapan ini dilakukan petugas kepolisian setelah memantau langsung dari rekaman CCTV milik warga di lokasi kejadian. Dari penangkapan itu, terungkap pelaku nekat mencuri sepeda motor guna membeli narkoba di Pulau Pandan. Sepeda motor tersebut dijual pelaku di jejaring media sosial bersama rekannya yang hingga saat ini masih dalam pengejaran. Dari Reskrim Polsek Jambi Selatan menggelar rilis dalam rangka perkara curanmor dengan dasar laporan polisi B98/11 Romawi garing 2024 Polsek Jambi Selatan. Adapun pasal yang kami terapkan dalam hal ini 362, yang mana pelaku melakukan pencurian pada saat di siang hari dengan cara memasuki halaman karangan rumah, yang mana pada saat itu kunci motor tertinggal dan diketahui oleh pelaku. Pelaku memantau situasi, selanjutnya pelaku pergi ke Pulau Pandan dan mengajak rekannya berinisial B. Atas perbuatannya,
Pelaku dikenakan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Yogi Aprilanto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.